What up, you now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia. Bareng gue, Rana Ditya Alif. Dan Abindra Pradika. Abi, what's up? Hari ini kita lagi di support sama Triple Double. Ini apparel baju basket ya. Lumayan bagi-bagi, ada baju Himi ya. Himi Butler ya. Jadi mungkin kalau main basket lu pakai di kuarter keempat langsung jago. Langsung jago. Ini menambah vertikal gue nih. Gue dapat baju LeBron James muda ketika lagi masih di SMA nih. Pemalsuan umur. Well, despite enggak, tapi sebenarnya he played like he was like 4 or 5 years older. Yeah. Vertical leapnya jelas lebih tinggi dibanding semua yang seusianya. Itu gila men, itu zaman-zaman dimana basket SMA itu tayang di ESPN. Kacau. ESPN TV nasional. Cuman itu sama yang waktu ini Brandon Jennings lawan dari Clippers atau Carmelo Anthony gue lupa. Yes, cuman itu setelah hype terhadap basket SMA naik. Yeah. That was like 5 or 6 years setelah LeBron kan. Dia buka jalan. Sebelum yang pas Melo lawan LeBron. No, you said Brandon Jennings tadi. Abis itu ya, tapi yang Melo Iya, lawan iya, LeBron iya. juga. Itu setahun sebelum, ya itu ketika Melo tuh main di Oak Hill waktu itu. Ya. Cuman itu LeBronnya belum di Belum. tahun terakhirnya gitu. Yeah. Tahun depannya itu Oak Hill dibantai sama si Saint Vincent Saint Mary. Kan udah ada Melo juga kan. Iya, lumayan jauh lah beda. Yeah, Tapi itu yeah, emang Saint Vincent Saint Mary itu tambah jago. And LeBron James is still playing in the NBA, and he is still playing the in-season tournament. Yes sir. Ini akhirnya in-season tournament sudah selesai babak grupnya, jadi akan maju ke babak perempat finalnya. Mungkin bisa dikasih lihat kali ya gambar bracketnya, siapa ketemu siapa. Itu Pacers, ya kita akan membahas apakah itu inovasi terbaik NBA. Tapi kita lihat bracketnya di sini. Nah, Lakers yang di musim reguler biasa aja surprisingly bagus rekornya di in-season tournament, bakal ketemu Suns. Yeah. Kings setelah mengalahkan Golden State Warriors bakal lawan Pelicans. Bucks akan ketemu Knicks di East. And my Pacers ini akan rematch ketemu tim yang ngebantai mereka 50 poin, yaitu Boston Celtics. Tapi itu tanpa Haliburton. Tanpa Haliburton, cuma menurut gue nggak sesimpel itu sih. Belakangan kan gue semakin lihat tandingan Pacers dan Celtics kan. It's not that simple. Yeah. So mungkin secara makro dulu kali Bi. Yes sir. In season tournament ya, and ini kita masuk ke segmen. Ini bakal ada nama-nama segmen sang, cuman belum ada visualnya. Okay. In the paint. So we go straight ke dalam ngebahas isu-isu basket mendalam. Skin to skin touch nih. Yes sir, full body contact. In season tournament. Ini kan salah satu inovasi yang awalnya banyak yang mempertanyakan Yeah. karena kemiripannya dengan sepak bola Eropa. Yeah. It doesn't feel American. Kemudian juga formatnya yang mungkin agak confusing karena ada grup yang mempertemukan lawan dari divisi yang berbeda. Cuman lo melihat progresnya sejauh ini, lo ngebandingin dengan segala macam inovasi di zaman Adam Silver. Apakah ini inovasi yang terbaik atau enggak? Lo naruhnya di mana, men? Top 5. Berarti Gak sampai gitu sih, top 2 lah. top 2. Jadi satunya apa play-in ya? Ya still playing Oke. for me. Gimana? Menarik adalah ketika si pemain NBA ini ternyata yang kita anggap kayak nggak bakal ada yang berkompetisi lebih gitu ya, nggak bakal ada yang anggap ini spesial. It's just a regular season game. They really played their asses off. Dan ketika apalagi ya, banyak kasus dimana kayak wah benar-benar harusnya game itu udah out of reach, tapi kayak beda 10 tinggal semenit, tapi mereka tetap main, tetap nyetak poin, berusaha karena point differential matters, point scored matters, kayak every last shot that goes in it matters gitu. Jadi waktu yang gue lihat tuh waktu Booker Suns lawan Memphis itu udah beda 10, Booker just keep shooting threes and kept going in. Ada yang satu di bank shot sama dia. And I think that was quite important on the Suns moving forward into the quarterfinals. So I think itu sih, jadi kayak it gives a different element to a regular season game yang mungkin ketika lu Sabtu nonton, di sini pasnya Sabtu ya gitu. Sabtu pagi nonton kayak udah bisa habis gitu. Tadi you would watch until the end karena the stars are keep playing until the end. So almost no garbage time. Oke, ini mungkin kalau buat gue ya, recency bias itu mungkin ada faktornya nih. Karena kita lagi anget-angetnya kan ngomongin in-season tournament. Yeah. Efeknya lebih berasa. Tapi kalau seandainya semua NBA tamat hari ini, gue akan bilang bahwa in-season itu adalah inovasi Adam Silver yang terbaik. Dan sebenarnya masih bisa disempurnakan lagi. Better than play-in? Yeah, simply because play-in itu seru banget, ya. Seru banget. It all comes to one game. Tapi menurut gue apa yang harusnya diselamatkan oleh play-in tournament itu nggak separah itu. Itu kan ingin menambah drama di akhir musim, right? Dan ada juga tim-tim yang protes soal itu.
Dalam artian ya kenapa gue harus melalui satu ronde lagi sih, orang gue udah peringkat 7, Ya. gue udah peringkat 8, bisa aja kan 7 tuh sama peringkat 10 tuh bedanya jauh banget sebenarnya. Yeah, It's possible. Play-in membuat perbedaan itu tereduksi ke satu game. Satu game ya. knockout. Ya. Ya. Nah menurut gue ya, gue nggak punya rating buat membuktikan, tapi gue sebenarnya lebih lost track dengan NBA itu di masa-masa sekarang ketimbang di akhir musim sebelum playoff. Because ya mungkin turunnya kita, but we're waiting for the playoffs. It doesn't feel like we're waiting for anything. Kalau misalnya lagi di menjelang sepertiga kedua dalam semusim. Gitu. Jadi bagi gue yang diselamatkan adalah yang ditambah stakes-nya itu sesuatu yang bener-bener gue seringkali memilih untuk nggak nonton. Gitu loh. Tentu gue akan admit gue nggak tahu how this will pan out musim depan. Bisa aja musim depan karena kita belum tahu nih akan terasa seperti apa prestise menang ketika di Vegas nanti. Di Vegas. Ya. Satu hal yang gue akan kasih poin ke play-in adalah hadiah kemenangannya lebih berharga. Which is playoffs. Yes, jadi emang karena that leads to the main apa namanya gelar yang diperebutkan semua tim gitu. Miami Heat bisa masuk final musim lalu karena ada jalur play-in. Jalur ordal. Ya, jadi apa namanya itu tuh value yang dimenangkan itu gedean play-in. Tetapi dalam membuat sesuatu yang tadinya merasa kayak gak ada stakes-nya sama sekali, bagi gue in season tuh lebih berasa gitu. That's interesting. Tapi satu hal yang mungkin akan gue berikan sebagai support terhadap play-in ya. Kan efeknya tadi benar. Ada negatifnya terhadap yang posisi 7, jadinya harus berjibaku lagi sama posisi 8 dan kalau kalah sama 9 atau 10. Tapi untuk yang 9 sama 10 yang tadinya kalau memang jauh dan mereka give hope dan pertandingannya di 1-2 minggu terakhir itu jadi kayak gak kompetitif, they have something to play, right? Jadi itu impactnya mungkin giving meaning to that particular stretch yang dimana itu mungkin possibly pas rating juga udah mulai turun tuh kalau misalnya gak ada play-in ketika posisi 9-10 udah gak bisa secara matematis untuk qualify, tapi karena ada play-in yang 10-11-12 tuh masih bisa nih. And what underdogs like adalah fighting chance to put their head in the ring untuk ada kesempatan, dan satu game itu kan jadi kayak do or die gitu kan. So I think it could be like that balancing factor between it ada negatifnya but it gives meaning as well to like those last couple of games buat posisi 11, 12, 13. Ya, gue tidak akan push back terlalu soal poin yang tadi gue angkat soal keadilan ya. Karena menurut gue itu dipersepsikan secara beda. Kalau lo 7-8 dan kalau lo 9-10, tergantung lo ada di mana. Apakah membuat itu lebih seru? Tentu. Apalagi dikondens jadi satu game gitu ya. Cuman kalau gue liat play ini menyelamatkan sesuatu yang benar-benar nggak ada serunya sama sekali gitu loh. Which is the first round atau yang gue bilang tadi setelah 15 something games gitu, kayak jadinya lo lebih invested nonton pertandingan yang biasanya tuh skippable gitu di awal musim. Dan menurut gue itu yang kayaknya harus lebih diselamatin. Fair case. Stakes-nya lebih tinggi. Mungkin ini juga kali ya, kayak selamatin yang awal, it good tuh untuk smoothen out. Kalau bisa kan mungkin kayak gini kan, tadi awalnya naik terus turun. Turun banget, dan All Star naik lagi, atau Christmas game naik lagi, All Star. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang tuh kayak lebih smoothing out yang di sini. Tapi di sini juga I would argue kayak tadinya turun, dan they would need untuk menjaga momentum itu sebelum masuk playoff. Karena kalau turun sebelum playoffs, it's hard to kind of boost up the ratings again. Gue sih ngerasanya ya, play-in itu satu drawback dari in-season tournament adalah kalau tim-tim yang gede itu udah kalah 1-2, ya udahlah, ini gue akan agak susah gitu. Itu mungkin kelemahannya gitu. Cuman lagi-lagi ini berbicara soal sudut pandang nih. Kok sayangnya kalau play-in itu sudut pandangnya mungkin hanya melibatkan 3-4 tim yang lagi memperjuangkan mendapatkan 2 spot terakhir di playoff nih. Gue ngerasa kalau in-season tournament lebih banyak yang tercover gitu loh. Fair, gitu. Fair. Kayak gue nggak pernah punya alasan kalau Pacers lagi even sekitar 500 nih buat lebih invested loh. In season tournament tuh membuat gue lumayan kayak locked in. Now let's talk a bit about masalah, tapi fair game ya. Fair game. Let's talk a bit tentang permasalahan differential point.
ini kan ada tim-tim yang protes. DeMar DeRozan kesel banget ketika Toronto Raptors terus berusaha memasukkan poin walaupun udah unggul jauh. Ya karena ada aturan nggak tertulis kalau di NBA. The code. Kalau misalnya lo udah unggul jauh, lo nggak boleh main serius, lo ganti pemain lo. Cuman dinamika selisih poin ini kan kayak selisih gol kalau di Champions League. Iya, di mana lo harus punya selisih yang lebih jauh antara lo kemasukan dan memasukkan. Itu mempengaruhi standing lo dan peluang lo buat lolos. Gitu. Nah, lo ngeliatnya ini perubahan yang lo ada di kubunya DeMar DeRozan yang protes atau kubu orang yang bilang ya emang aturannya gitu. Menurut gue what the Raptors did was okay. Nggak masalah karena dan gue nggak tahu nih karena sebenarnya setelah gue lihat lagi mereka itu Raptors itu ternyata udah tereliminasi secara tidak langsung karena game sebelumnya. I think it was the Celtics lawan siapa? Oke. Atau Magic kalau nggak salah. Mereka tahu nggak situasi itu dia gue skornya? nggak tahu mereka tahu apa nggak. Rajakovic sih harusnya nggak tahu karena dia masih ngomong kayak it's in tournament point differential matter gitu ketika diprotes sama DeRozan. Nah, akhirnya dia dapat technical diusir keluar. So I think what they did kalau mereka nggak tahu it's fair. Tapi yang dilakukan Celtics menurut gue ada masalah. Kenapa tuh? Karena mereka bilang kan kayak di pertandingan ini Celtics terakhir, lawan Bulls juga kan? Lawan Bulls. Bulls selalu jadi objek. Mereka itu harus menang by 23 poin seingat gue untuk lolos menjadi apa namanya itu runner up terbaik. Di saat mereka up by 30 I think untuk menjaga leadnya ini mereka ngelakuin hack Drummond atau melanggar secara sengaja Andre Drummond yang turun jelek banget supaya tiap kali Bulls nyerang cuma bisa dapat 1 atau bahkan gak dapat poin sama sekali. That being said like that particular part lu udah up 30 you just play the game. Tapi lu malah memilih untuk fouling Andre Drummond itu agak-agak aneh sih. Oke. Yang dipermasalahkan sama Billy Donovan bukan terus main serius kan? Tapi cuma hack Drummond ya kan? Ya. Dan dia pembelaan Billy Donovan adalah kayak kasihan Andre Drummond itu. Oke. Tapi udah gue tadinya nggak setuju sama Joe Mazzulla kayak gitu tuh. Cuman setelah melihat penjelasannya kenapa Billy Donovan protes gue kayak kenapa lu ngapain kasihan sama orang yang umur 31 tahun? Kayak ya udahlah. Kalau emang dia mau berterima lebih bagus, practice is free terus. But I mean, Iya maksudnya ya emang itu nggak bisa disalahin sepenuhnya. Ini kembali ke kacamata yang dipakai buat nge-analisis sih. Kayak pisau etikanya nih apa yang lo pakai? Apakah bro code dari zaman sebelum ini ada atau aturan yang berlaku sih? Kayaknya ini permasalahan spesifik instance aja sih. Karena kok lu caranya seperti itu? Yang lebih bermasalah sih yang lebih tidak bermasalah adalah yang ketika Raptors lawan Bulls ya, karena emang ya udah kejar aja. Kan dia nggak ngelakuin yang gimana gitu. Kayaknya yang Celtics tuh agak sedikit boleh, cuman agak caranya aja eksesif gitu. Maksudnya lebih kayak oke cukup tahu gitu ngapain sih gitu. Nah itu kan kalau ngomongin dinamika yang berubah karena in season tournament ya. Let's talk about matchups yang bakal terjadi. Kita ke wilayah barat dulu. Tadi mereka udah sempat dikasih lihat Lakers lawan Suns. Lo pegang mana men? Ini menariknya adalah Lakers itu selalu menang lawan Suns. Tadi pagi Booker cedera. Oke. So I'm gonna go that the Suns gonna win. Booker cedera, Suns bakal menang. Maksudnya gimana? Ya pengen aja. Ya itu kan pingin. Coba lo elaborasi lah. Enggak lah. Kayaknya I think Vogel di game pertama itu agak-agak kecolongan ya dari segi rebounding. So I think he learned the lesson. Dan walaupun nanti nggak ada Booker, hopefully Booker masih bisa main ya. I think he can recover. Tapi I think the way that they kind of operate, Eric Gordon is on a hot stretch. Waktu lawan Lakers dia bau banget. So I think with this current momentum dan juga kalau Cam Reddish nggak se-hot waktu di game yang menang itu ya from the corner 3, and I think it's not gonna be that hot. There's just a lot. Waktu itu menang Lakers tuh kebanyakan X factor-nya yang goes their way, tapi on a foundation basis itu masih tetap di atas itu Suns tanpa X factor-nya. So even though Booker might be injured atau 100%, I would still bet on it's KD. It's just too good. Gua ngerti semua argumen untuk membela Suns. Ini main di LA kan? Kok nggak salah main di Los Angeles because they have a good record kan? So I'm gonna go with the home team. Apakah Kevin Durant akan memasak? For sure. Cuman gue tidak suka melihat defense-nya Suns in the paint. Menurut gue itu bakal hancur lebur itu. And you know what? Ini gut feel aja sih. I think Anthony Davis is gonna have a killer game. Really? Yes. He's gonna
Nah ini menarik. Dia akan mengeluarkan satu game yang membuat kita semua ingat bahwa Anthony Davis itu selalu dianggap harusnya bisa jadi MVP oleh ex pemain NBA yang selalu bilang lu harusnya bisa lebih baik, lu harus lebih baik. Momen itu akan terjadi melawan Suns menurut gua. Yusuf Nurkic akan kembali menjadi barbecue chickennya Anthony Davis seperti di masa-masa silam. Bosnian Beast ya. For sure. Bosnian barbecue chicken. Oh, dia bakal jadi Bosnian bitch. Lawan Anthony Davis yang besok. Okay, cool. Anyway, oke. Wait, Ya. can anyone guard Devin Booker though on the Lakers team? Menurut gue sih nggak ada Karena yang nggak ada bisa Gabe Vincent. nggak ada yang bisa memperlambat dia sebegitunya gitu. Cuman tetap aja. And you know, ini kembali ke poin lo sendiri. Lo bilang LeBron James main lebih serius ketika play-in, insentif buat dia. And it's not a good matchup menurut gue tuh. Nggak ada yang bisa Suns, stop. iya. Yeah. LeBron James tuh bagi gue tuh absurd. Gue tuh ngerasa dia tuh lebih atletis itu di musim ini dibandingin musim lalu actually. The Ya, frequency karena of him, tahun lalu cedera. yes, driving masuk ke dalam paint itu gila sih. Yeah. Gue lupa ada satu statistik kan yang ngasih lihat bahwa His drives. iya drives dan dia tuh is like 39, no he's 40% from a 3-point. 38 tahun umurnya sang. Oh, okay. He's starting 39. Ya free throw shootingnya sih emang itu kayak satu apa ya anomali ya kalau kita ngomongin pemain hebat deh. LeBron James tuh agak aneh gitu loh apa namanya free throw rate-nya. But anyway, understand the case buat Suns. Kings lawan Pelicans. Ini menarik banget sih sebenarnya. Pelicans nih yang tadi lo ceng-ceng ini mulai menunjukkan beberapa habit baik ya. Ya di season tournament. Yeah. Di luar itu sama. Tapi dia menang 2 kali kan lawan Kings. lawan Kings ya. Yes. Gimana menurut I lo? think one of them was without the Aaron Fox though. Yeah. Tapi ya dan ini mereka adalah Pelicans mungkin mendapatkan pertamaan pemain karena Troy Murphy III itu bakal balik. Yeah. Bentar lagi. Herb Jones is playing at a really absurd level. Yeah. Zion tadi pagi kalau nggak salah nggak miss sama sekali deh waktu lawan Sixers, so he's a good momentum juga. Dan menariknya adalah I think if ya CJ udah balik dari paru-parunya bocor, cederanya aneh banget orang. I think I wanna go with the Pels, but my MVP for the in-season tournament so far itu De'Aaron Fox. Oke. So Kenapa tuh? I'm torn. De'Aaron Fox mainnya gila banget di in-season tournament. Dia second in points per game, 36 points per game, main 3 kali. Yang pertama Donovan Mitchell 39 cuma main 2 kali. Percentage shootingnya bagus banget walaupun free throw-nya kayak Andre Drummond. Yeah. Just the assist to turnover ratios, just playing out of his mind. Ya, wangi lah. Assist to Wangi turnover ratio itu artinya lu mainnya bersih, lu Yes. tidak melakukan Tidak kesalahan melakukan gitu. Dan yang paling menarik adalah kemarin mereka dapat momentum kemarin setelah menang 1 poin. Nanti kita bahas habis lawan Warriors sedikit. Warriors, Ya. So I think I'm gonna go with the Kings. The Kings might win it all though. Oke. They just might. Pacers Kings final nah. Oh, that's fun. Itu kayaknya That's fun. kalau lu nggak terlalu ngikutin timnya itu akan menjadi pertandingan yang sangat menyenangkan ditonton buat fans netral. Gua akan membela Pelicans. Oke. Lo biasanya lebih mengagungkan defense dibandingin gue. Menurut gue nih cast dan personilnya Pelicans nih dengan panjangnya, dengan athleticismnya bisa merepotkan sebuah tim Sacramento Kings yang sangat mengandalkan offense yang eksplosif ya. Menurut gue Warriors tuh self destruct sebenarnya ketika dia lawan Kings kemarin. So many turnovers. And yet itu endingnya adalah Malik Monk making a very difficult shot yang itu di bank shot itu ya. Contested ya. Itu dihalau, hampir dihalau sama Wiggins. Gue gak terlalu nyalahin Wiggins ya. Dihalau. Ya sang lu bayangin kalau misalnya itu seorang Zion yang loncat atau tangannya Brandon Ingram yang panjang atau Herb Jones atau Trey Murphy atau siapapun gitu loh. Pelicans punya lengan yang lebih bisa mendisrupsi lah pergerakan offense dari Kings. So I'm gonna go with the Pels in this one. Menurut gue juga mulai ada tanda-tanda sedikit demi sedikit ya. Kita banyak mempertanyakan fit Ingram sama Zion Williamson. Gue melihat dari wawancara dan beberapa pertandingan they're starting to gel a bit more than for the Pelicans sake. Mudah-mudahan terus bisa seharmonis itu sampai akhir musim. But yeah, Kings are on fire. If they go en fuego juga bisa aja. Let's shift to the East. Yes sir. Kita mulai dengan Bucks lawan Knicks. This should be. Gimana nih? Masalah Julius Randle lagi bagus juga sekarang. Iya, lagi naik. Mainnya di Milwaukee ya. I'm still go with the Bucks. Bucks. Yeah. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Karena I think Damon Giannis juga selain kita ngomongin Randle lagi bagus, Damon Giannis is also gaining steam. Kayaknya Adrian Griffin mulai dapat kinks-nya. Okay, how to run a team secara head coach. Brook Lopez is back. And so yeah, I think it's just
Oke, I mean, Too much lah. gue kalau misalnya nggak memilih Bucks ini gue melawan bias gue ke mereka ya, yang selalu gue pertahankan. Kalau ngomongin Bucks, I will say this. Lu tadi ngomong soal pick and roll Dame sama Giannis. Ya. Ada satu poin yang dimention sama si Steve Jones ya di podcast Dunker Spot, dengerin tuh detail banget podcastnya. Dia suka bagaimana action pick and rollnya Damian sama Giannis. Itu tuh awalnya nggak kelihatan kayak pick and roll. Jadi nggak terlalu obvious, tiba-tiba ada screening actionnya, movementnya gitu, dan agak high gitu. Jadi itu agak membuat lawan tuh kalau dia bersiap buat melawan sebuah pick and roll yang obvious tuh agak, gue mulainya kapan gitu. Itu bagi gue lumayan menarik. I will say this, ketika kedua timnya ketemu di Madison Square Garden, itu menang tipis. Bucks. Julius Randle is still getting better, dan itu Jalen Brunson itu unstoppable. Perimeter defense-nya Bucks mungkin akan agak bermasalah. So anything can happen in one game. Dan bisa aja Knicks kalau semuanya play to their optimal level, they move the ball, they can create problems melawan sebuah tim Bucks yang kemarin menang lawan Heat. Tapi Jimmy Butler nggak main, dan menangnya lumayan tipis. Ankle kalau salah. Iya, Jimmy Butler dan Tyler Hero nggak main di pertandingan itu actually. Heat actually better without Tyler Hero lah. Iya, maybe. Tapi just itu untuk menunjukkan absensinya, gitu. Jadi sebenarnya gap antara dua tim ini, dan sebenarnya juga Knicks tuh sempat ngalahin Heat kan ya, comeback kemarin. Jadi adding all those together, sebenarnya Knicks do have a shot untuk bisa ngelawan Bucks. Okay, Celtics Pacers. This is interesting. Setahu gue Porzingis nggak main. He's out for a week. Kalau ada absen pemain-pemain yang gede itu biasanya bagus. Susah. Jrue Holiday is playing like he's still on holiday. Jelek mainnya. Damn, but is the pressure gonna go onto the Pacers? Gak apa-apa, tenang. Core. Gini Bi, lo pilih apapun tim yang lo mau pilih, gue akan pilih kebalikannya. Tenang aja. Pasti. Tenang aja Bi. Gue lagi mikir aja kayak I wanna make an educated guess. Coba. And I'm still betting on siapa ya? No, Derek White's gonna lock up Tyrese Haliburton. Jadi lo memilih Celtics ya? Sebenarnya kalau lo mau bikin case buat Celtics, bagi gua yang paling gede adalah Indiana itu bener-bener hopeless lawan segala wing dan power forward tim lawan. Itu lawan Orlando itu Tatum dan Tatum sama Brown itu harusnya sih benar-benar bisa meluluh lantakan Indiana, because defense skema yang dimau Amerika Carlisle ini kan jelek banget defense Indiana, dan gue tonton ternyata lebih jelek daripada yang gue kira gitu. Jelek itu jelek banget, absurd jeleknya. Masih jelek tapi lebih jelek lagi. Ya benar-benar kayak Hawks. Kemampuan Indiana untuk mengizinkan wing lawan itu scoring di paint itu benar-benar kayak sini bos, lo langsung masuk aja gitu. Itu gue kelihatan banget pas lawan Raptors. Jadi Magic juga hancur lebur lah itu. Jadi harusnya ini bad matchup bagi gue. Kalau cuman Tyrese Haliburton bilang satu hal yang menarik. Skemanya Boston itu kan switching. Bagi Tyrese Haliburton, dia seneng lawan tim yang switching. Karena gue tinggal, ini his words not mine ya, di Old Man on the Three. Dia tinggal bikin segalanya lebih random aja. Random sampai acak-acakan gitu. Dia cukup pede tuh ngelawan skema defense-nya Celtics gitu. Nah, kalau ini situasinya menjadi an offensive shootout, if the Pacers can make this a high scoring game with their offense, menurut gue they do have a shot if they can dial it up. Dan kadang-kadang kan tim yang inkonsisten, gue dari baca-baca ini there's a bit of angst dan kemarahan setelah kemarin itu sempat kalah few close games. They need a game to bounce back. Mereka main bagus banget di in-season tournament, bahkan bisa ngalahin Sixers sekalipun. Celtics is a different animal, but in a one game situation, main di kandang dengan segala faktor yang gue bilang tadi bisa dicapai, I think the Pacers have a shot. Interesting. Gitu. So itu kurang lebih prediksi buat in-season tournament. Seneng gak gue kasih Pacers? Apa gimana? Tadi Pacers gimana? Kan lo milih Celtics. Enggak lah, kan lebih gampang gue ngebela Celtics sebenarnya. Kalau kita ngomongin case-nya. Nah, tadi ketika ngomongin Kings, one thing tuh. Apa? Pacers yang gue suka, dan ini gue suka banget kenapa main di Pacers sama di Knicks, courtnya bagus-bagus. Oh iya, tidak ini ya, apa? Karena ini ada yang point out juga, kalau biru itu lebih bagus base-nya, warnanya. Kenapa tuh? Just lebih bagus aja gitu loh. Desainnya lebih bagus ketika biru. Ketika court yang lain kayak Bulls warna merah, Miami Heat warna hitam merah, itu jelek banget. Kayaknya sebenarnya yang paling selalu dipermasalahkan adalah kalau warnanya merah sih. Merah tuh kayak lo nggak biasa ngelihat surface
Dan lantai itu merah tuh lu. Bolanya juga merah, Bos. Nah itu kan kayak satu hal yang nggak bisa dikontrol ya. Mungkin warna bola juga harus diakalin tuh kalau misalnya boleh bisa tournament. warna-warni seru sih. Yang kalau di Instagram bisa ada iklan tuh yang warna-warni, yang lampu-lampu. Ya, atau mungkin kayak basketnya Harlem Globetrotters. Kita shifting ke Warriors tadi yang collapse lawan Kings. Ini cepet aja. Ini kayaknya setiap seminggu nih muncul nih karena fans Golden State banyak ya. Yeah. Apakah era Golden State Warriors sudah berakhir dengan segala perkembangan yang terjadi dengan rekor 8-10 di bawah 500 untuk musim kedua berturut-turut? Apakah waktunya memencet tombol panik di Bay Area? Yes. Kenapa tuh? Kenapa? Coba lu jelasin, men. Karena menurut gua udah tidak sehat sih secara ini. Ada yang bilang menarik tuh di Twitter, agen gue lupa, gua suka banget lupa agak-agak ini, tapi Golden State itu menang karena the superstars Clay, Dre, Curry di zamannya itu mereka mau rela berkorban untuk kemenangan. Right now they're making the bad decisions untuk tidak berkorban, kayak Dre's antics on the court itu lebih baik merugikan dibanding. Kalau dulu kan dia kan kayak nggak jelas untuk menaikkan momentum tim, get the crowd into it. Sekarang tuh lebih karena kayak he's doing it just because he's mad aja gitu loh. He's mad at something, we don't know. Yang kedua, Clay, I think ada yang dia ngomong kayak the extension is getting to me. Tiap kali dia ambil bad shot, he sits on the end of the bench kayak mukul kepalanya sendiri, dan it's something yang menurut gue udah berbeda aja gitu loh. In terms of like the vibes around it. I mean CP3 helped a bit with the bench, tapi ternyata startersnya ini jadi masalah. That's one thing yang gue agak ini adalah how kayak lu udah dapat solusi lu yang dimana lu bisa mengistilahkan Curry harusnya, tapi malah Curry harus menggendong starters yang di lapangan. So this is just a different team. I don't know why skill decline, maybe just different vibe because of the Jordan Poole situation, maybe Steve Kerr's losing it, maybe. So menurut gue situasinya bener. Tergantung dua dari tiga ya, trio Curry, Draymond Green sama Clay. I think ini adalah momen dimana kita akan melihat Steve Kerr ini udah kelar atau belum masanya, because he needs to hold Clay and Dre accountable. Bukannya yang dibela terus. Nah, gue nggak tahu tuh behind closed doors di dalam ruang ganti apakah dia galak ke keduanya. Atau mungkin kan ketiap pemain tuh mencet tombolnya beda ya, right? Ada yang bisa lo gonggongin, ada yang mesti lo baik-baikin. Nggak tahu ya, mungkin kalau Clay dia yang harus lo baikin tuh. Kayaknya dia lagi kalau emang bener masalah dia mikirin extensionnya gitu. Tapi harusnya itu membuat dia bermain lebih baik ya. Perlahan menurut gue sih dibanding terakhir kita ngomongin dia, dia udah mulai membaik sedikit. Mungkin defensively belum, tapi yang ketika dia main lawan Kings sih menurut gue lumayan oke mainnya. Bukan jadi yang paling bisa lo salahin. Draymond sebenarnya kalau Draymond lagi main bagus, Golden State mainnya bagus. Cuman too much lapses kayak yang lu bilang tadi, dia marah sama siapa sih. Nah menurut gua oke lah itu masalah personal, tapi lu punya pelatih itu bukan cuma buat taktik tapi buat management juga. like that. Gitu. Nah kalau misalnya Steve Kerr can find the way untuk kembaliin positive vibes kali ya bahasanya ke Draymond Green dan ke Klay Thompson, dan bisa apa ya lebih campur aduk lah rotasi dengan, karena si Moody itu emang harus main lebih banyak. Dan menurut gue ketika lawan Kings kemarin dia menunjukkan dia pantas lebih lama di lapangan, khususnya di kuarter keempat gitu. Iya, tapi Wiggins juga pantas masuk gitu. Jadi sebenarnya kalau he can hold the fort, sebenarnya bahan-bahannya untuk tim ini membaik tuh ada gitu. Cuman gue tetap akan bilang kayaknya eranya emang udah berakhir. Simply because kalaupun yang lain-lain tadi lebih optimal, the competition around them is also tougher. Yeah, that's a good one. The West is really, really good. It's loaded gitu. Karena kalau gue mengasumsikan mereka optimal dalam argumentasi, dalam runut logikanya, gue harus asumsiin semua tim yang lain juga optimal, and that's very, very tough. Ya. I mean, very tough to do. Siapa yang ada di bawah mereka sekarang dari segi contender? I think semuanya di atas. Itu kan. Semuanya di atas ya. Lihat, nggak usah jauh-jauh lah. Lihat table. And it will be very Warriors atau very box out.
kalau abis ini keluar Warriors menggila. ikutan game Warriors menggila. Gitu. Ya, it comes down to this. Mereka tuh bisa menjadi their own toughest critic nggak? You always hear that kan? Sebenarnya yang paling keras terhadap diri sendiri pemainnya. Yeah. Menurut gue that kind of mentality yang diperluin. Dan lagi-lagi kembali ke benefit of the doubt, dia udah juara 4 kali. Harusnya pelatih yang udah juara 4 kali deep down inside bisa ngomong kayak gitu ke timnya. Karena kalau enggak, siapa lagi yang bisa ngebenerin? That means it's time for you to go. Mungkin ini It's time for you to go, man. you as in Steve Kerr ya. Yeah. If Makasih. you cannot take control of the situation. Gue pernah berdebat cukup panjang sama temen gue masalah Steve Kerr itu is he a good coach or not? He is a good coach. Dia bisa juara. Tapi kalau misalnya gue ranking itu, I would rank Erik Spoelstra ahead of him by a mile. Jadi Pop Spoelstra to a certain degree, some young coaches yang gue suka banget, and then there's Kerr. Just because number one, I believe that KD was the biggest factor of him winning 2 championships in the middle. Jordan Poole was the second factor yang dia menang keempat. Iya, dan menurut sebenarnya di mana gue rasa Steve Kerr tuh nilai gue naik lagi adalah yang dimenangkan oleh Jordan Poole itu. Iya, tapi sebenarnya ya kalau itu absurdly karena Jordan Poole ngangkat banget. Ya, and also Steph played well lah Ya, di, I mean like di Steph final itu itu. menurut gue tapi that's a Steph given. mana Steph That's lah. a given. But like kalau nggak ada Jordan Poole, they wouldn't Sama win it. satu lagi. Sama Andrew Wiggins waktu itu. Sorry. Iya, ngejagain si Tatum, right? ya. Dan apa namanya? Menurut gua, Raymond Green memenangkan pertempuran mental lawan Jalen Brown. Yeah, That doesn't interesting. itu Raymond Green bikin podcast. Abis juara itu boss moment banget, man. Yeah. And then everything just went downhill. So, kalau semua faktor-faktor tadi bisa dikondisikan, then there's still a contender. Ya mudah-mudahan lah. Menurut gue tetap butuh Golden State yang bagus. Just biar kita ngerasa banget bahwa yang menang tuh bener-bener mengalahkan kulminasi dari yang sebelumnya gitu loh. Kalau this is interesting. Untuk bikin persaingannya semakin terjal tuh penting. Iya, benar. Tapi kayak apakah itu menjadi faktor yang membuat Warriors ini juga ya? Karena yang tadi kan competition breeds excellence itu kan kata-katanya. Mereka kan kalau dari segi kontinuitas itu cukup jelek ya. Gimana? Roster. Oke. Banyak keluar masuk. I think dari juara yang waktu di 2022 itu juga banyak banget tuh. Tahun lalu mereka they missed OPJ, Bjelica, and mereka sedang try to get those kind of players back, right? Dengan ada Saric masuk. Tapi mungkin itu kayak karena apa ya, membuat semuanya ini apa yang Andrew bilang tadi kompetisi itu internal competition, maybe that's what is also their downfall juga gitu. Kayak the role players yang tadi selalu keep somehow they got mereka hilang ya, sekarang jadinya udah tambah sama mereka nyari pengganti ternyata lebih tua dan lebih ringkih, CP3. Ya tapi ya CP3 kan dibawa juga untuk intangible-nya ya, untuk menjaga kesolidannya di dalam. I mean musim lalu mah terlepas dari ngelihat mereka come up short, come on lah, it came down to one thing. Layangan tinju Raymond Green ke Jordan Poole sebelum musimnya dimulai itu kapalnya udah goyah dari momen itulah. Nah sekarang it's just about recovering the pieces. Apakah kapalnya itu bisa kembali solid lagi gitu? Agak sulit. Even if solid lagi, kompetisinya lawannya tuh lebih rentan. Lebih solid. So gue sih ngerasa dark days ahead lah buat Golden State ya. Agak sulit buat dibalikan. And kalaupun bisa dibalikan pun juga lawan-lawannya tuh juga udah lebih jago. Bagaikan kertas ya udah kusut. Iya, I mean sekarang you look at the Minnesotas bahkan, you know who's on that. Semua tim-tim muda ini udah semakin jago dibanding sebelumnya gitu. Yes, sir. Mungkin mereka akan lebih, you never know. Mungkin kalau tinju itu nggak melayang musim lalu, they could have. Tapi kan gitu kan, coulda, woulda, shoulda gitu. Oke, itu kali ya. Gue pengen tahu juga sih fans Golden State itu gimana pendapatnya. Apakah bisa diubah? Siapa yang salah? Itu langsung tulis aja di kolom komen. Abis ini kita ngomongin soal isu yang di luar lapangan di segmen Out of Bounds. Break sebentar. Ya, dari luar lapangan, owner yang paling terlihat selalu di pinggir, Mark Cuban. Ini berita besar ya. Setelah belum lama ini masuk ke podcast All the Smoke, terus menjelaskan soal Dallas. Beberapa hari abis dia mundur dari acara Shark Tank, di mana dia menjadi itu acara juri, kayak pitching bisnis gitu. Dia jadi jurinya selama 16 musim. Kayak Master Chef gitu. Dia mengumumkan
Kita lihat ya itu ada nggak tuh Kiki sama siapa tuh gitu yang ikut. Dia mengumumkan menjual saham mayoritas dia di Dallas Mavericks senilai 3,5 miliar US dollar. Lu tau gak dia beli berapa? Ke Miriam Adelson, dia beli itu 285 juta. Yeah, damn son. Gitu. 10x. Anda ini jangan nanya yang saya udah pasti hafal gitu. I did my homework, come on. Nah, 10x itu kan multiple. banyak tuh ya multiple. Tapi yang menarik adalah dia masih mempertahankan sebagian sahamnya ya. Dan dia retain control of basketball operations. Jadi tetap bos, sahamnya lebih kecil. Jadi dari owner Ya, jadi tapi dapat pegawai. untung yang gede. Ya. Gitu. Nah, dia tuh jual ke istri dari mendiang ini ada owner Casino Sands di Las Vegas. Miriam Adelson. I did not know this. Yes. Casino Sands, Vegas. Sands. Nah, jadi kalau lo denger Sands bukan cuman Las Vegas. Grup ini juga setahu gua itu punya kasino di Macau. Oh, Sama di Singapura. Kan itu kan Marina Bay Sands namanya. Sands. Ya, ini gua kalau kira nggak salah karena- ini adalah si mendiang istrinya ini, si istri mendiang ini adalah orang ke-35 paling kaya di dunia. Shit. Jadi gue lupa Amerika atau dunia lah. Bukan owner yang paling kaya di NBA, itu Steve Ballmer. Steve Ballmer. So gimana nih? Ini lo ngeliat berita ini, what is the play kalau menurut lo soal si Mark Cuban Ada ini? yang bilang mau jadi presiden, Bos. Jadi maju mewakili partai apa? Indonesia. Oh. Gemoy, ini lihat ya. Wah, gemoy sekali nih Mark Cuban ini. Kita lihat ya. Joget-joget. Apakah dia bakal joget-joget di TikTok ya? Apakah dia akan mengajak? Dia milih Brownie nggak sebagai wakil presiden? Kagak, dia sama Malia Obama. Gitu. Boleh Obama. Ya tapi nggak lu. Sama Hunter Biden. Sorry. Itu kan rumornya di mau maju jadi presiden. Kalau lo pribadi, lo how much stock do you put in that? Near to zero sih. Oke, jadi cuma bahan ceng-cengan aja. No, I think ya. Mungkin dia jadi kayak Erick Thohir ya kali. Lo udah baca soal ini playnya dia apa? I haven't read much. Oke. Just scouring Twitter. Ya. Tapi menurut gue sih, I think he's gonna make a play on the Vegas team. Oh, maksudnya gimana tuh? Karena kan Jadi pasti dia kan beli tim lain gitu. karena gue abis nonton Ballers. Oke. Jadi salah satu proses untuk bawa Ya. tim ke kota lain kan ada governor's approval lah, walaupun nggak bangun stadion ya kan udah Yeah. ada UNLV arena di sana kan. I think he wants to he wants to own a team, mungkin dia jual mayoritasnya, mayoritas, tapi in the end I think he will sell all in exchange for Miriam Adelson. Bisa membantu dia melobi untuk presiden tim basket nanti di Vegas. Oke. Sebenarnya gue ngerti logika itu, cuman the part di mana dia masih mengurusi Dallas itu yang membuat gue rasanya bukan itu ya. Ada beberapa penjelasan. Udah tentu ini bukan gue yang memikirkan ya. Gue menemukan lah ini kan kalau kata orang di sana. Ini si Amin El Hasan di podcast Oddball. Dia bilang satu hal yang menarik. Dia nggak yakin duit dari TV yang masuk ke NBA itu akan segede itu. Oh wait. Iya, jadi kayak rights kan masuk ke streaming nih. Yeah. Dia mengambil contoh NFL. Itu sekarang kan muncul di Amazon juga untuk pertandingan yang hari Kamis. Thursday Night Nah, Football ya. gue nggak tahu playnya Amazon apa dan untungnya apa. Tapi itu ratingnya tuh rendah banget dibandingin pertandingan di weekend. Tentu mungkin ada faktor yang lain ya. Jadi kalau Amin El Hasan spekulasinya adalah Mark Cuban ngeliat ini bisa soal TV olahraga NBA ini bisa ada bubble-nya. Dan kalau kita ingat, Mark Cuban itu kan mendapat duit gede banget dari dia jual broadcast.com ke Yahoo. Dan itu bahkan kayak bubble. Dia gede, kalau nggak salah 1,4 miliar. At that time there was a huge amount of money and then the bubble burst. Ya, jadi dari ngekadalin Yahoo, sebenarnya itu dia dapat duitnya gitu. Cuman Marissa Mayer. Nah, cuman ada ini akun Twitter ngebalas ya, bukan akun verified atau apa. Ngebalas dengan Cuban sebenarnya bisa jadi nggak dengan perspektif yang agak nyambung sama itu tapi beda. Jadi gini, iya mungkin duit dari TV itu nggak segede itu, tapi revenue stream yang bisa gede kalau buat tim NBA adalah dari siapa yang punya stadium, karena stadium kan bisa dipakai buat kepentingan yang berbeda-beda. Konser. Yes. Kenyataannya juga dia butuh duit untuk ngebayar lease-nya American Airlines di arena yang Dallas. So he needs to build a new stadium atau ownership-nya jadi punya mereka gitu. Dan mengingat bahwa dia sebenarnya beberapa bulan yang lalu tertarik untuk ngebangun kasino-kasino.
And sports betting itu jadi suatu hal yang semakin kentara di luar Amerika. Lo lihat di podcast, lo lihat di siarannya. Legalized betting itu belum ada di Texas. Cuma kan yang namanya negara federal, itu aturannya bisa berubah, bisa ada proposisi ganja bisa jadi legal gitu. Nanti kalau ganja bisa jadi legal, judi legal di sebagian state, gue gak akan kaget kalau misalnya Texas. Aturan itu bisa diubah. So I think he's trying to actually bikin Dallas itu arenanya jadi sebuah tempat yang cuannya bisa masuk ke Mavericks dari berbagai macam lini yang mungkin involving hospitality sama casino. Dia kan kalau dipikir-pikir dia ke all the smoke, bilang ngasih tahu ngebocorin bahwa ya kalau di tim Dallas ini makanannya paling enak, handuknya paling bagus. Itu kan untuk mengimplikasikan bahwa hospitality tinggi di dalam stadiumnya belum jadi kasino aja udah bagus. Gimana kalau nanti gue masuk ke lini ini? Jadi dia udah agak nge-pre-branding nih. Gue mau bawa nih Dallas Mavericks nih jadi Dallas Gambling atau apalah gitu loh. Dan with the Suns family atau the Suns family stepping in, they have the expertise to. That's interesting. Tapi ngapain dia kayak gitu kalau dia ngejual? He still has a minor. Gue nggak tahu sih jual itu berapa persen. Kalau misalnya dia masih punya kayak itu 20% atau kayak a big minority, that makes sense. Tapi kalau kecil, it doesn't make sense. Why would you grow like it? Tapi minoritas kecil gitu loh kayak. I don't see the upside kalau lu cuma punya kecil banget. Unless the upside itu adalah tanpa ini upside dia di mayoritas sama yang minoritas ini it can be the same. Sebenarnya yang menarik he still has control, man. Itu dia. Itu tuh menarik banget, man. It's interesting. Tapi that's a good ini sih. Dari siapa tadi sih? Itu ada beberapa, ada dari Oddball-nya Amin El Hasan, beberapa sumber lain lah gitu. Karena tapi this is my pet peeve. Soalnya dia udah agak ngasih kisi-kisi, dia sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau kasino tadi sebenarnya. My perspective ya, and this is just me. I don't like gambling being inserted into the ini sih. DNB. Udah tekan sana mainstream banget kan. The last couple of years tuh udah banget inilah. Bahkan sekarang kalau gue kan kalau misalnya skor itu kan lihat di Yahoo Sports langsung bukan kayak who's in who's out. Jadi dulu tuh beberapa tahun lalu tuh kayak cuman siapa yang main, siapa yang apa, siapa yang favorit gitu. Sekarang tuh udah sampai kayak bets-nya gimana. Terus at the end of the game, skor, pemain yang jago, siapa nge-cover apa sih kayak tim A nge-cover over under dan kawan-kawan. Menurut gue sih udah nggak sehat. Tapi gini, lo nggak sukanya kenapa? Selain karena masalah agama dan judi itu merugikan. Nah, it's a slippery slope, man. Okay. I don't want the Tim Donaghy skandal yang dulu dia pernah wasit yang potensi kecurangan tuh gede banget satu. Yang kedua, I mean like the players itself, they say that gua nggak perlu parlay lu apa. Only takes one stupid player to ruin the game. Ini kayaknya ini butuh nih. Sebenarnya solusi untuk ini adalah di Amerika ada orang yang bilang bahwa masyarakatnya ketagihan judi. Kan kalau di sini kan judi slot kan. Di sana mungkin judi olahraga butuh pengakuan bahwa itu adalah masalah akut satu negara bagi untuk dijauhin. Karena kalau enggak susah, man. Because the money semua podcast yang kita tonton sekarang sponsored by DraftKings. Lu mau itu Old Man and the Tree, right? Bahkan yang lebih konvensional sekalipun, The Ringer pun itu semua ada yang bukan pemain ya. Si Raheem Palmer kan. Ada bettingnya semua gitu. Dan ya nggak tahu ya. We never know. Siapa tahu di Indonesia ada beberapa media yang udah itu aja. Box out is out. Udah selesai.